Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Iwan akhwat sekalian pernah ngerasa nggak sih kalau usaha yang kita jalani ini masih bersifat ordinary atau masih bersifat biasa-biasa aja, padahal sebenarnya ada hal yang mudah banget untuk dilakukan supaya usaha yang kita jalani ini bisa lebih maju dan berkembang. Nah, kemudian hal apa sih yang harus kita lakukan supaya usaha yang kita jalani ini bisa lebih maju dan berkembang? Temukan jawabannya hanya di sharing bareng CEO. Inilah kisah dari sekian banyak kisah pengusaha di Indonesia yang sudah puluhan tahun membangun usahanya dari nol hingga laris manis namun berakhir tragis. Mengapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sobat semuanya, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah mengalami sebuah kisah yang eee, menyedihkan. Ini tidak saya alami, tapi saya melihatnya ini dialami banyak orang, banyak pengusaha muslim di Indonesia. Ya, salah satunya kisah ini. Suatu hari datang ke kantor saya seorang klien yang memesan akikah untuk anaknya. Nah, customer kali ini unik karena beliau rupanya adalah anak seorang pedagang bakso yang terkenal di perumahan dekat rumah saya. Warung itu sudah berjalan puluhan tahun yang lalu, tapi ternyata si anak yang hari itu ada di hadapan saya, klien saya, beliau ternyata bekerja di perusahaan sebagai buruh pabrik. Saya kaget, "Loh Mas kenapa nggak kerja di tempat Bapak, bantu usaha Bapak?" "Ya gimana ya Mas, kalau bantu usaha Bapak itu takutnya ngerepotin." Saya menangkap yang dimaksud dengan merepotkan di sini adalah kalau saya bekerja membantu Bapak, nanti Bapak harus menggaji saya, sedangkan saya tidak bisa menjamin omset Bapak naik dengan keberadaan saya. Kurang lebih seperti itu. Inilah kisah dari sekian banyak kisah pengusaha di Indonesia yang sudah puluhan tahun membangun usahanya dari nol hingga laris manis namun berakhir tragis. Mengapa? Karena usahanya semakin tua pemiliknya, semakin usang warungnya, semakin sepi peminatnya, akhirnya tutup. Dan lebih kasihan lagi adalah anak-anaknya tidak ada yang mewarisi bisnis atau melanjutkan usaha orang tuanya. Salah satu contoh pedagang bakso tadi. Ayah ini ketika usianya masih muda, tenaganya masih full, dia setiap dini hari jam 2, jam 3 pagi ke pasar. Dia menggiling bakso, dia belanja semua keperluan warung. Selesai dari pasar sampai ke rumah biasanya subuh. Sampai di rumah dia mulai mengeluarkan semua hasil belanjaannya. Kemudian dimasak termasuk baksonya. Dari semula daging giling mentah, sekarang dibulet-buletin, masukkan ke dalam air mendidih hingga matang. Proses itu berjalan belum istirahat hingga jam 8 pagi. Jam 8 pagi ketika persiapan sudah matang, sekarang waktunya menyiapkan tempat dagangan. Bangku-bangku ditata, lantai dipel, gerobak dilap, kemudian kompor dipanaskan, dan seterusnya semua kebutuhannya termasuk teh, jeruk, dan lain sebagainya disiapkan. Apakah istirahat? Belum. Jam 10, teng, warungnya mulai buka. Ayah dan ibu yang sedari jam 3 pagi ini bekerja di pasar, berbelanja, menyiapkan dagangan, sekarang baru mulai titik nol untuk melayani pembeli. Datang satu pembeli, dua pembeli, tiga pembeli, dia melayani, menyajikan, meracik bakso, dan memberikannya langsung kepada pembeli. Apakah selesai? Enggak. Ini selesai sampai jam 9 malam. Dan di sela-sela antara warung buka dari jam 9 pagi hingga jam 10 malam, dia juga terkadang harus ke belakang untuk menyuci mangkok-mangkok tadi. Hal ini terus berlanjut hingga jam 9 malam hingga warung benar-benar tutup. Apakah selesai? Tidak. Sebelum pulang, sepasang suami istri ini harus terlebih dahulu mengembalikan semua perabotnya kembali bersih untuk persiapan dagang esok hari. Nah, antum bayangkan jam 3 ketika anak-anak belum bangun, sang ayah, ibu sudah mulai bekerja, dan ketika warung tutup, anak sudah tidur atau kembali ke rumah sudah malam, sudah jam 9, jam 10, persiapan istirahat sejenak, jam 3 mulailah. Dan ini berjalan puluhan tahun karena warungnya enak, makin hari makin banyak pembeli, pekerjaan makin nambah, belanjaan makin banyak. Namun apa yang terjadi? Usia semakin tua, anak semakin besar. Semua orang berharap agar bisnisnya diteruskan, dibesarkan oleh anak-anaknya. Namun ini tidak. Anak-anaknya bekerja di pabrik. Mengapa anak tidak melanjutkan keberhasilan bisnis yang telah dibangun oleh orang tuanya? Inilah tema kajian kita. Dan usaha seperti ini banyak, dari mulai pedagang bakso, pedagang martabak, pedagang-pedagang siomay, pedagang pempek, dan jenis-jenis bisnis di luar kuliner saya kira sangat banyak sekali. Yang dari muda ayahnya sopir, punya angkot 1 2 untuk menyekolahkan anaknya, ketika anaknya kuliah, angkotnya sudah habis terjual untuk melunasi hutang-hutang dan usaha transportasi tidak dilanjutkan kembali. Di saat yang sama, ada pengusaha yang mulai dari satu angkot, semakin tua dia makin istirahat karena anak-anaknya meneruskan rantai bisnis ini makin besar, makin jaya. Garasi angkotnya berubah menjadi garasi bis-bis dengan ratusan bis besar yang mengantarkan penumpang dari antar kota dan antar provinsi. Nah, apa pelajaran dari kisah ini? Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat, kalau antum mau mulai bisnis, ada 5 pelajaran penting dari kisah tadi. Pelajaran yang pertama adalah usaha apapun itu, pikirkanlah pengembangannya, bukan teknisnya.
sekali lagi, pikirkan bisnisnya. Bagaimana bisnis ini makin besar, bagaimana punya cabang, bukan pikirkan teknisnya. Serahkan teknisnya kepada orang lain, antum pikirkan sisi bisnisnya, keuntungannya. Ya, sebagai contoh, kalau antum punya warung bakso, omsetnya setiap hari 300.000. Tapi 300.000 antum kerjakan semuanya, dari mulai belanja, masak, melayani, kasir, hingga mencuci semua alat kembali bersih ketika malam hari. Keuntungan 3 juta, tapi antum capek sendiri. Ibaratnya antum adalah pemilik bisnis dan antumlah karyawan bisnis antum sendiri. Ini tipikal yang pertama. Jadilah tipikal yang kedua, yaitu pebisnis yang mewakilkan urusan teknis. Bagaimana itu? Kalau antum punya bisnis, pasti ada detil kerja. Misalnya, seorang pedagang bakso. Detil kerjanya apa? Belanja ke pasar, cuci piring, melayani pembeli, bagi kasir, memberikan kembalian, dan menyiapkan warung kembali bersih atau membersihkan warung sebelum dibuka. Jadi ada 5 item ya. Nah, dari 5 ini jangan semuanya dikerjakan sendiri. Antum kerjakan 2, awal dan akhir. Apa itu awal dan akhir? Belanja dan penghitungan uang, pemasukan, pengeluaran berapa. Kemudian sisi yang lain, dari mulai jaga toko, cuci piring, serahkan kepada karyawan. Ini artinya kita memulai mendelegasikan teknis bisnis. Nah, kadang kita keberatan, kalau saya cari karyawan, berapa gajinya ya? Wah, sayang kalau saya kasihkan karyawan, mendingan saya kerjakan sendiri. Jangan, perhatikan poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah, lebih baik untung sedikit tapi nggak ngapa-ngapain, daripada untung banyak tapi semua dikerjakan sendiri. Sebagai contoh, kalau omset antum sehari 100.000, sebulan berarti 3 juta, semua antum kerjakan sendiri, maka semua untung itu untuk antum. Iya, untungnya 3 juta, tapi antum capek sekali. Lebih baik kurangi setengahnya. Antum hanya mengambil 1,5 juta saja. 1,5 beriklan kepada karyawan, tapi antum nggak ngapa-ngapain. Antum hanya belanja, masak bakso, sampai jam 8 udah istirahat. Selanjutnya apa yang kita lakukan? Keliling kampung, cari tanah, cari outlet yang kosong untuk jadikan cabang kedua. Kalau antum punya 2 cabang, masing-masing 3 juta, antum ambil setengah-setengah, keuntungan antum 3 juta, setengahnya dibagikan untuk 2 karyawan di 2 cabang. Kalau antum punya 5 cabang, keuntungan antum masing-masing outlet 1,5 juta, maka keuntungan antum naik menjadi 7,5 juta. Dan itu antum nggak ngapa-ngapain. Antum hanya belanja, memasak, selebihnya dari buka sampai tutup antum di rumah. Nah, inilah beda antara pebisnis dengan pedagang dan karyawan di dagangan sendiri. Terkadang di sini kita akan diuji. Nanti kalau saya wakilkan, saya nggak mantap dengan tangan orang. Akhi ukhti yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa bisnis itu ada teknisnya dan teknis itu bisa diajarkan. Betapa banyak orang yang punya usaha nggak punya latar belakang bisnis itu, tapi dia mau belajar, akhirnya dia bisa. Siapa karyawan terbaik? Carilah tetangga kanan kiri antum yang mereka tidak punya pekerjaan. Tapi saya hanya bisa menggaji setengah UMR. Mulai terlebih dahulu, karena gaji setengah UMR adalah lebih baik daripada orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan. Kalau antum tidak bisa menggaji besar, maka berikan sisi lain. Makan siangnya, tunjangannya, bantuannya, dan lain sebagainya. Dan pikirkan agar kesejahteraan mereka terus meningkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, innakum latunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian akan ditolong dan diberi rizki karena orang-orang duafa kalian. Poin yang keempat, kalau antum bangun bisnis, ajaklah anak-anak untuk merasakan manisnya bisnis. Bukan pahitnya saja, tapi berilah mereka rasa manisnya bisnis. Apa manisnya bisnis? Kepercayaan, keuntungan, uang, dan lain sebagainya. Nah, ketika anak-anak kita tahu keuntungan kita, maka dia akan tahu betapa manisnya bisnis kita. Sebagai contoh, di hari Sabtu dan Ahad biasanya order saya banyak, otomatis omsetnya naik. Di sini anak-anak biasanya mereka minta jatah untuk pergi keluar main pasar malam. Saya turuti. Kenapa? Karena mereka tahu ayahnya habis dapat order banyak, ada keuntungan yang cukup banyak, sehingga mereka menagih. Tapi di siang hari mereka bantu saya untuk packing. Jadi packing dari mulai nata kotak makanan, dan tidak cuma-cuma. Dari kelas 1 SD saya terbiasa memberikan mereka Rp10.000 sebagai gaji. Jauh lebih besar dibandingkan dengan uang saku sekolah mereka. Kenapa? Karena mereka ikut bekerja, ikut membantu, sehingga mereka merasakan manisnya bisnis. Kejadian kenapa perusahaan tidak diteruskan oleh anaknya adalah karena anaknya ketika kecil sekolah sampai kuliah tidak mengerti atau tidak merasakan manisnya bisnis ayahnya, atau tidak turut bekerja. Dia hanya merasakan sekolahnya dibayar, uang sakunya dikasih, tapi dia tidak merasakan keuntungan atau pekerjaan yang ada imbalan yang pas, yang menarik dari kedua orang tuanya. Yang keempat, ada 3 cara agar bisnis kita menjadi ringan dan mengurangi kerja kita. Yang pertama, carilah mitra atau supplier. Mitra ini akan mengurangi kerja kita. Misalnya, antum sebagai pedagang bakso setiap hari harus ke pasar, harus berbelanja berbagai macam item. Mulai sekarang jadikan mereka mitra. Pak, Bu, saya langganan, mulai sekarang setiap hari saya pesan bawang putih, bawang merah, sekian kilo. Nanti setiap jam 8 pagi saya akan ambil. Tolong sudah disiapkan. Kalau saya datang ke sini berarti sudah disiapkan. Nah, itu berarti mitra. Antum nggak perlu jalan keliling-keliling. Cukup jam 8 pagi, ketika antum datang ke pasar, semua belanja sudah tersedia berdasarkan nota dan bonnya. Mas, mereka nggak mau repot.
Kata siapa? Kalau antum belinya setiap hari dan semakin hari semakin besar, orang juga nggak mau kehilangan pelanggan. Mereka akan mau, dan sudah saya buktikan. Setelah perusahaan catering ini berjalan, hampir kita nggak pernah ke pasar, karena semuanya adalah supplier. Mitra-mitra itu yang datang mengantarkan kebutuhan usaha saya. Kenapa? Karena belanjanya banyak, nggak seperti belanja rumah tangga. Belanjanya banyak. Kemudian yang kedua, pembayaran tepat waktu. Dan yang ketiga, mereka mendapatkan keuntungan besar sekali waktu. Jadi yang bisa membantu kita ada 3. Yang pertama mitra, yang kedua karyawan, yang ketiga alat. Kalau antum punya mitra, semakin banyak mitra semakin bagus. Antum nggak bisa nganterin order, bermitralah dengan ojek online. Driver-driver yang mau bekerja sama dadakan sebagai mitra untuk delivery. Yang kedua adalah karyawan. Carilah tetangga kanan kiri yang mau diajari dan mereka membutuhkan nafkah untuk turut membantu kerja kita. Dan yang ketiga adalah alat. Semakin alatnya banyak, semakin alatnya maju, maka pekerjaan kita akan semakin terwakili. Kalau antum bisnis roti misalnya, antum harus mengadon sekian banyak tepung dan air, adonannya semakin banyak, pesanan semakin banyak, adonan semakin berat, belilah alat. Dengan alat itu, adonan Anda tinggal masukkan, mesin akan berputar sendiri, dan keuntungan antum akan berlipat. Karena dengan mesin, tenaga antum nggak capek, sehingga antum bisa produksi lebih banyak, pesanan lebih banyak. Pesanan lebih banyak berarti order meningkat, berarti pemasukan juga semakin besar. Demikian pelajaran bisnis kali ini bersama saya Adnan Fairuz.